Kamu tahu nggak sih, ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri nama lengkapnya. Rencananya sih mau bikin video ala-ala dokumenter tentang Ibu Mega, mulai dari prestasi sampai kontroversinya. Tapi waktu riset tentangnya, kok lebih banyak kontroversinya ya? Ngeriset prestasinya ternyata susah. Bukan tanpa prestasi sih, gak mungkin kan Ibu Mega jadi presiden dari tahun 2001 sampai 2004 tanpa prestasi? Kamu harus tahu salah satu warisannya selama menjabat jadi presiden itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, meski sekarang ya KPK lebih sering dapat kritik daripada pujian. Oke, karena cuma dapat banyak kontroversi dari beliau, jadinya bakal lebih ngerosting sih. Gimana, bisa aku mulai? Betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, buat kamu yang masih ingat, waktu Ibu Mega menjabat sebagai presiden, ada satu nih kebijakan yang menurut aku paling kontroversial nih. Ia menjual belasan BUMN dengan alasan membayar utang negara. Salah satu yang dijual adalah Indosat di tahun 2002. Waktu itu Indosat cuma dijual dengan harga 5,6 triliun rupiah atau 41,9% sahamnya ke perusahaan asal Singapura bernama Singapore Technologies Telemedia. Di sini menariknya, 5 tahun kemudian setelah dijual, perusahaan Indosat dijual lagi ke Qatar Telkom QSC. Kalian tahu untungnya setelah dijual kembali 3 kali lipat. Setelah dibeli namanya lalu diubah nih jadi PT Indosat Ooredoo Tbk. Saya buat membahas tentang PDIP ya karena memang banyak kabar, banyak berita yang kemudian saya kira ini harus dan layak kita bahas, layak kita diskusikan agar kita lebih memahami, lebih meyakini bagaimana proses demokrasi ke depan ini bisa ditata dengan lebih baik. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang benar dan pengalaman-pengalaman yang salah, dan intinya begitu. Nah, seperti juga muncul ini kabar yang saya baca di pikiran rakyat tasikmalaya.com ya. Ini judulnya, Megawati sebut masyarakat Indonesia jorok. Gus Umar (2) kelakuan kader jorok luar biadab. Ini bukan luar biasa tapi luar biadab. Luar biadab itu bukan tidak biadab di luar yang biadab, tapi luar biadabnya yang luar biasa. Barangkali begitu maksudnya. PR Tasikmalaya, tokoh organisasi Islam Nahdlatul Ulama NU Umar Hasibuan atau akrab disapa Gus Umar menanggapi soal pernyataan Ketua Umum PDIP yang menyebut bahwa masyarakat Indonesia jorok. Nah, kalau di video sebelumnya saya mengangkat tentang Lukman Hakim yang ketua bidang politik di GP Ansor, yang itu juga organisasi sayapnya NU. Ini tokoh NU-nya langsung. Ini memang agak aneh juga nih. Saya lihat beberapa kali ada komentar-komentar yang kritis dari sahabat-sahabat di Nahdlatul Ulama. Ini saya kira hal yang bagus karena kritikan adalah obat. Kritikan adalah vitamin untuk kesehatan demokrasi Indonesia. Dalam cuitan yang diunggahnya pada Selasa 19 Januari 2021 kemarin, Gus Umar menyinggung soal sakit hatinya warga Indonesia dengan kelakuan para kader PDIP yang terlibat kasus korupsi dana bansos. Ya saya kira wajar ya, karena ini persoalan kemanusiaan. Ini persoalan kebiadaban yang dilakukan oleh para koruptor. Pertama dia mengkorupsi, kemudian yang dikorupsinya dana darurat. Ini gimana nggak ngeri gitu. Ini kan jelas-jelas harus sangat diingat dalam sejarah Indonesia. Adanya oknum dari partai politik yang dengan begitu jahatnya menghisap darah rakyat. Hello, Ibu Ketua Umum PDIP. Anda ngerti nggak betapa sakitnya hati rakyat lihat kader Anda korupsi dana bansos? Tulis Gus Umar sebagaimana dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya Selasa 19 Januari 2021. Lebih lanjut, Gus Umar juga mengungkap bahwa Megawati sangat tega menyebut rakyat Indonesia jorok, sementara kelakuan para kadernya lebih jorok. Teganya Anda ngatai rakyat jorok, padahal kelakuan kader Anda joroknya luar biadab, imbuhnya. Tak hanya itu, Gus Umar meminta Megawati untuk berkaca pada pengakuannya soal partai Wong Cilik, sedangkan korupsi yang dilakukan para kadernya telah merugikan Wong Cilik atau rakyat kecil. Megawati ini nggak suka dengan pengajian.
sampai mempertanyakan, kok heran kenapa ya ibu-ibu sekarang suka pengajian. Ini tentu memiliki makna yang cukup mendalam. Artinya Ibu Megawati tidak pernah pengajian atau nggak suka datang ke pengajian, sehingga muncul kalimat seperti itu. Kalau orang ngaji, kalau orang mengikuti pemahaman Islam yang benar, maka dengan pengajian itu, maka dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan wawasan, dia mendapatkan motivasi untuk memperbaiki hubungan baik dengan keluarganya, dengan lingkungannya, bahkan bernegara. Beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipak-pakke. Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Ya, kalau Ibu Megawati keilmuan agamanya sudah sangat mendalam, sudah sangat fasih, mungkin ini dipertimbangannya menjadi arahnya adalah bagaimana Ibu Megawati ingin membangun sebuah keilmuan tentang Islam melalui jalur di luar pengajian. Tapi kalau Ibu Meganya sendiri tidak fasih pemahaman-pemahaman tentang Islam, ya tentu ini sangat menggelikan ya, sangat sungguh tidak bisa diterima gitu. Lah, bukannya justru forum pengajian itulah yang membuat kita menjadi paham bagaimana cara mendidik anak. Kan tadi Bu Mega bilang begitu ya, kurang lebihnya kan gitu. Bagaimana ini nanti yang anak gimana nih kalau pengajian terus? Lah justru dengan pengajian lah ibu-ibu itu mendapatkan pemahaman. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Ini harus menjadi perhatian kaum muslimin yang menjadi kader dari PDIP. Ini harus menjadi perhatian dari para pemilih PDIP. Saya khawatir ya Anda tidak bisa mempertanggungjawabkannya nanti ketika Anda memilih lagi PDIP kalau cara-caranya seperti ini. Ya kecuali Ibu Mega merubah sikapnya, merubah kebijakannya, ya, tentu akan menjadi pertimbangan lain. Tapi sampai detik ini saya kira sulit kita mencerna kalimat-kalimat dari Ibu Mega ya, yang mengatakan keanehannya lihat ibu-ibu ngaji. Itu kan sebuah tanda bahwa ibu juga nggak suka ngaji gitu. Makanya ibu harus ngaji, kata tadi siapa sahabat saya, guru saya ini, Babe Aldo. Makanya ngaji Bu, biar ngomongnya nggak belepotan, biar ibu paham dengan benar bagaimana konsep berislam yang sebenarnya. Sehingga kita menjadi dipaparkan sebuah paradoks. Partai yang katanya membela wong cilik malah menghabisi wong cilik. Partai yang katanya berasal dari bawah, kemudian aktivitasnya yang dilakukan Juliari Batubara, Ihsan Yunus, dan para kader PDIP lainnya yang melakukan tindak pidana korupsi malah menghancurkan hidup rakyat. Haknya diambil. Begitu ya. Coba ambil cermin PDIP yang ngaku partai wong cilik, tapi kelakuan kader Anda rugikan wong cilik pungkasnya. Ya, sebelumnya diketahui dalam acara peringatan HUT PDIP beberapa saat lalu, Megawati mengungkapkan bahwa kerusakan dan bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan akibat dari ulah rakyat Indonesia yang tidak pandai menjaga kebersihan. Nah, emang miris ya, ini yang disalahkan rakyat Indonesia, yang menyalahkan yang punya Indonesia. Barangkali begitu ya merasanya. Jadi main tunjuk-tunjuk saja, ini salah, ini salah. Barangkali lupa beliau bahwa perilaku rakyat itu ditunjukkan oleh panutan yang di atas. Apa yang dilakukan oleh orang-orang di bawah, apa yang dilakukan oleh grassroots, oleh rakyat jelata, itu hanyalah meniru apa yang ditunjukkan oleh pemimpinnya. Kan hukumnya begitu gitu. Jadi nggak bisa menyalahkan rakyat kalau pimpinannya pun melakukan hal yang sama. Yang mengatakan rakyatnya jorok. Ya barangkali karena perilaku pemimpinnya juga jorok. Ya seperti yang dibuktikan hari ini. Ini jorok luar biasa gitu. Tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya nurani. Korupsi dana bansos ini begitu mengerikan. Saya kira baru kali ini terjadi. Angka yang begitu besar uang rakyat. Saya kira itu saja yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi mungkin di sore hari ya.
sambil kita menyimak apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat.